Tante kok sedih? Kelamaan jomblo dia. Jomblo itu apa? Bisa dimakan? Manis gak? Artinya nggak laku. Woi lah. Emang dijual? Maksudnya nggak punya pacar, Celo? Udah sih. Oh, nggak ada yang mau ya, Ma? Jangan ditambahin, Celo. Makanya Diam. Gue sedih karena penonton kita sepi tahu. Apa kita mau go konten lagi? Jangan dong. Aduh, belat. Nih, lihat. Apa itu? Tadi Celo nemu di depan pintu. Abang paket yang antel. itu Gold play button. Wah, keren. Wah, terharu. Jadi, ayo semangat supaya bisa hibur penonton dan setia dukung kita. Gold Button subscriber. Terima kasih untuk kalian selama ini. Snow, kamu pakai jaket tebal gitu emang nggak panas? Kalian ngapain? Cece. Keluar Snow. Juliet, lo tuh nggak boleh berduaan sama cowok di dalam kamar. Cece sama Kofian boleh. Gue tuh udah gede, udah jadi orang dewasa. Gue hamil. Paling bentar lagi bercanda, 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 bercanda. Nih. Jangan. Mana tuh anak? waduh, kabur. Pelajaran kita sudah selesai. Kalian bebas ngapain aja, asal jangan berisik. Yes. Andai aku punya Doraemon. Halu. Biar apa? Biarin. Snow, benar Juliet. Hah? Nobita terinspirasi dari seorang anak di Jepang yang lemah, cengeng, dan sering dibully hingga ia mengidap penyakit skizofrenia. Skizo apa? Itu gangguan mental yang bikin penderitanya berimajinasi gitu. Betul, Doraemon, robot kucing canggih yang datang dari abad 21, ternyata hanya teman khayalan Nobita. Serius? Karena itu, teman-temannya kerap mengejek Nobita yang terlihat aneh, di mana ia suka bicara sendiri atau berinteraksi dengan Doraemon yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Terus? Keadaan mental Nobita kian memburuk, hingga ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri di usia 16 tahun. Kasian banget. Itulah alasan kenapa karakter Nobita dalam kartun Doraemon tidak pernah tumbuh dewasa. Jadi Nobita di dunia nyata dan di dalam kartun sama-sama kesepian. Semoga kamu tenang ya. Pelajarannya sudah selesai. Sekarang yang kasih kuis ya. Yang bisa jawab boleh langsung pulang. Seronoknya. Guru dalam bahasa Melayu disebut Cikgu. Betul. Persis Ipin. Ih, aku maunya jadi Mei-Mei, Ma. Oh iya, kalian tahu berita tentang penemuan makam Upin Ipin yang ramai beredar di internet? Serius, Bu? Duh, si ibu jangan nakutin lah. Juliet. Hah? Ini beneran, Bu? Ada kabar yang mengatakan bahwa Upin dan Ipin mengalami kecelakaan saat hendak berkunjung ke rumah opa neneknya. Terus, Kecelakaan tersebut mengakibatkan kedua orang tua, Rose dan Upin, meninggal di tempat. Sementara Ipin terbaring koma di rumah sakit dan meninggal 1 tahun kemudian. Di nisan tertulis, Upin wafat pada tanggal 6 Agustus 1995. Sedangkan Ipin 2 April 1996. kok bisa pas banget gitu ya? Rasa bersalah serta duka opa yang teramat dalam karena kehilangan orang terkasih menyebabkan dia berakhir tidak dapat mengendalikan akal sehatnya lagi. Lalu nasib Opa gimana, Bu? Demi dapat melanjutkan hidup, opa membayangkan Upin dan Ipin masih sehat dan cerdas seperti di dalam kartun. Walaupun kenyataannya itu hanya dalam angan opa semata. Astaga. Siapa yang jadi kambing? Aku menang. Celo. Alamak, kau pasti main si siapa ya? Sudah, jangan pernah main itu lagi. Kalau kau kalah kau bisa koit dong. Lihat, kita main si siapa yuk. Katanya yang menang bisa dapat duit loh. Serius, lumayan gue jajan cimon po Helena tuh. Jangan, yang kalah bisa koit dong. Berisik loh. Terserah deh. Ayo Fian. Si siapa yang jadi kodok? Yes, aku menang. Lihat Fian, beneran loh, duit aku nambah 100 juta. Crop. Fian, Ada apa ini? gara-gara Juliet, Snow. Juliet, ayo tanding si siapa sama gua. Tapi, Lo udah bikin Vian. Koit dong. enggak, bukan gue. Kalau adik gua, lo ingat? Adik lo. Cielo. Snow, dulu gue gak tahu kalau Mulai. Si siapa yang jadi bebek. Hah, boleh juga lo. Si siapa yang jadi ular. Sekali lagi. Si siapa yang jadi zombie.
siapa? Pelajaran kita sudah selesai, silahkan dicatat dulu materinya. Yes, pulang. Sweeper jangan mencuri. Sweeper jangan mencuri. Snow jangan mencuri. Nggak jelas. Mirip Dora kan? Udah lebih mirip Boots. Ih, Kalian tahu nggak alasan kenapa Dora suka bertanya? kenapa Bu? Ada sumber yang mengatakan bahwa kepala Dora terlihat besar karena ia mengidap hidrosefalus. Hidrosefalus itu apa? Kelebihan cairan dalam kepala yang bisa menekan dan mengakibatkan kerusakan pada otak. Penyakit itulah yang membuatnya susah untuk mengingat hal-hal penting. Apa mungkin dia bawa peta waktu berpergian itu? Supaya dia ingat dalam pulang ke rumah neneknya. Bisa jadi nggak sih? Tapi kan Dora punya Boots yang selalu nemenin dia kemana-mana. Monyet yang mirip sama lo itu. Apaan sih? Sosok Boots adalah sebagai monyet yang memandu Dora untuk membantunya dalam melakukan aktivitas. Lalu Dora juga dikabarkan memiliki masalah gangguan pendengaran. Pantas dia sering ngomong, katakan lebih keras. Tapi dengan kondisi Dora yang separah itu, nanti kalau dia beneran nyasar gimana, Bu? Kalian sadar gak? Dora mengenakan gelang berwarna kuning di tangannya. Jangan bilang kalau itu. Pelacak. Betul, jika suatu saat Dora hilang, maka ia dapat dicari dan ditemukan dengan mudah. Ternyata. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Ih, males kayak anak kecil aja. Grace. Anak-anak, tiap kalian mendengar lagu itu, kalian harus melakukan apa yang diperintahkan. Kalau kalian nggak mau, it dong. It dong. Baik, Pak. Juliet, titip ya, aku mau ke toilet dulu. Oke. Kalau kau suka hati Luna. Tapi, maaf Luna. Orang gila mana berani bikin Luna sampai begini? Kalau kau suka hati tuduh Tifa. Tadi gue liat Tifa sama Luna di aula. Jadi inilah Tifa. Awas saja. Juliet, lo cantik deh. Mau gak tidur selingkuhan gue? Kalau kau suka hati geleng-geleng. Kalau kau suka hati bilang bodoh. Bodoh. Lagu apaan sih? Atur-natur. Kalau kau suka hati tersenyumlah. Enggak, orang gue lagi sedih pacar gue. Koit dong. Kalau kau suka hati tertawalah. Kalau kau suka hati mengakulah. Semoga neraka mau menerima kalian. Diva, tuh yang berani deketin Pasnong. Kalau kau suka hati, Enggak, aku nggak mau. Via naskah, urus dia. Oke. Luna, tolong. Maaf Juliet, aku terpaksa. Ayo dong, senyum ke kamera. Nggak mau. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Pelajarannya sudah selesai. Apa ada yang mau ditanya? Gak ada, Bu. Wow, Puh, Sepuh, ajarin dong Puh. Tinky Winky, Dipsy, Lala, Puh, Sepuh. Itu Teletubbies kan? Hah, jangan bilang ada kisah kelam di balik serial Teletubbies. Ada teori yang menyebutkan bahwa mereka merupakan anak-anak yang tinggal di rumah sakit jiwa bernama La La Land. Serius, Bu. Mereka diperlakukan secara tidak manusiawi oleh para perawat di sana. Tinky Winky yang pada saat itu masih berusia 7 tahun, sering diikat di pagar, hingga badannya kedinginan dan berwarna biru keunguan. Terus, Bu, Dipsy berumur 6 tahun. Ia menderita kejang parah dan sering muntah, tapi perawat di sana mengabaikannya, sampai wajahnya tergenang oleh muntahannya sendiri. jadi itu alasannya kenapa wajahnya terlihat agak kotor. Lalu warna hijau itu identik dengan... Muntah. Betul, Lala dikabarkan lahir dengan kondisi cacat. Wajahnya bengkok seperti antenanya. Lalu secara kejam ia dikurung dalam ruangan tertutup yang gelap tanpa cahaya matahari sedikit pun selama 5 tahun. Jadi warna kuning itu melambangkan. matahari. Terakhir Po, bocah 3 tahun yang secara sengaja dilempar ke dalam tungku perapian panas oleh perawat yang tidak sabar menghadapinya. Jangan bilang warna merah menyala Po itu. Karena kulitnya terbakar api. Astaga, malang banget. Minggu ini siapa lagi nih belum bayar? Ini anak kebiasaan bayar nunggak sampai berabad-abad. Ser, aku bayar buat yang bulan ini. Nah, gini dong, lancar pembayarannya. Oke, sekarang waktunya berburu para manusia penunggak uang kas. Nah, mau kemana kau? Kau nih bayar uang kas susah betul bah. Gila beli batagor di depan 20.000 sehari bisa. Cepat. Kalau enggak aku taruh nomor bertugas sampai lulus kau nih. Nah, gitu dong dari tadi kek. Halo, selamat pagi Bu Ketua Pimpinan Kepala Cabang Direktur CEO Manajer Bendahara.
Ya, semuanya kau sebut. Saya ingin melaporkan bahwa hari ini terjadi pengeluaran tidak terduga sehingga saya... lanjutkan aja terus. Kau nih udah nunggak 6 bulan kau ya. Capek aku nagihin kau ya tiap bulan. Syukur-syukur gak kedatangan rumahmu ya. Kalau gitu gimana kalau giveaway uang kas aja? Bagus, sini. Ginjalmu yang aku giveaway kan. Gimana? Untuk pemilihan pengurus kelas kali ini dan seterusnya, silahkan kalian pilih teman kalian, kecuali Serena. Alhamdulillah.